bersama saya Ilsa Rima, perwakilan dari kelompok 1 Psikologi Digital. Baiklah, di sini saya akan mengusut tuntas mengenai dampak psikologis di era digital terhadap mahasiswa. Nah, menurut beberapa sumber yang saya ketahui, digitalisasi memang membawa kemajuan bagi banyak hal di dalam kehidupan. Tapi seperti layaknya pisau bermata dua, digitalisasi juga menimbulkan konsekuensi tersendiri. Sebab saat ini kecenderungan orang menjadi lebih mudah stres dan depresi menjadi cukup tinggi. Apalagi digitalisasi di masa pandemi menjadikan pertemuan tatap muka sebagai sesuatu kelaziman, sehingga orang menjadi lebih nyaman dengan situasi yang serba bisa digital dan tidak mengharuskan bertemu secara langsung dengan orang lain. Hal-hal yang mungkin sifatnya empati, ketulusan, dan sebagainya ini menjadi berkurang karena orang mengukur nilai-nilai diri menjadi lebih superficial, lebih permukaan, dan lebih dangkal. Selain itu, penampilan, status sosial, hingga kemakmuran seolah-olah menjadi lebih penting daripada spiritualisasi kedamaian diri atau bentuk pengembangan pribadi yang lain. Meski demikian, perkembangan teknologi tidak bisa disalahkan. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan antisipasi serta penanggulangan agar dampak-dampak negatif tersebut tidak terjadi. Nah, dampak psikologi digital terhadap mahasiswa ini ada dua. Yang pertama, dampak positifnya, dan yang kedua, dampak negatifnya. Yang pertama, saya akan menyebutkan dampak positifnya, yaitu yang pertama sebagai sarana pembelajaran, yang kedua sebagai sarana berbisnis, dan yang ketiga mencari referensi untuk menjadi lebih mudah. Nah, dampak negatifnya yaitu yang pertama merasa ketergantungan, yang kedua kesehatan menjadi terganggu, dan yang terakhir yaitu memicu kejahatan. Menurut sumber yang saya dapatkan, itulah dampak positif dan dampak negatif dari psikologi digital terhadap mahasiswa. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah benar yang dikatakan sumber ini atau tidak. Yuk, mari ikuti kita. Nah, untuk mengusut hal itu, saya sudah bersama dua rekan saya, yaitu Ada Mulia Desti dan di sebelahnya Winarta. Dan rekan saya satu lagi yaitu Juwita Serli Monika yang tidak bisa hadir, dan yang terakhir yaitu saya sendiri. Permisi Bu, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Mulia Desti dari PBSI. Boleh Ibu memperkenalkan dirinya? Nama saya Fitri Astriawati, saya dosen pendidikan biologi. Baik Bu, di sini saya ingin menanyakan pendapat Ibu mengenai dampak positif psikologis di era digital terhadap perilaku mahasiswa Bu. Seperti apa itu Bu? Dampak positifnya, kalau menurut saya, dengan adanya di era digital ini itu bisa mengkoneksikan mahasiswa dengan orang lain, baik itu dengan teman sebayanya, dengan sumber belajar, maupun dengan dosen atau apapun yang dibutuhkan itu dengan lebih cepat. Jadi intinya itu mempermudah, itu dampak positifnya. Kemudian mengakses sumber belajar dan lain sebagainya itu juga lebih mudah. Jadi intinya dengan adanya era teknologi yang sekarang itu akan mempermudah dan mempercepat koneksi antara satu dengan yang lain. Itu dampak positifnya. Oke Bu, terima kasih. Abang dari mana? Perkenalan nama Abang. Nama saya Azhari Mukti dari jurusan PPKN. Terima kasih Bang. Nah, saat ini saya ingin bertanya nih Bang, menurut Abang, apa dampak negatif psikologis di era digital terhadap perilaku mahasiswa? Seperti yang diketahui sekarang ini kan zamannya ya modern kan. Semua mahasiswa punya, seperti salah satunya itu gadget. Nah, gadget itu kan
kebanyakan dari mahasiswa kan memainkan yang namanya itu media sosial. Contohnya itu ada Instagram dan lain sebagainya. Nah, media sosial itu menjadi tempat sarana di mana di sana ya seperti yang diketahui lah kan, terdapat bisa jadi itu sebagai sarana pembulian, mencaci maki lah segala macam. Itu disebabkan karena ada seseorang atau sebutkanlah itu, mohon maaf itu ada kekurangan misalkan gitu, dipostingnya ke publik kan, itu bisa jadi memancing orang lain yang kurang pengetahuan atau perilaku akhlaknya kurang baik itu membuli orang tersebut. Nah, orang-orang tersebut yang menjadi korban bully itu akan mendapatkan tekanan mental gitu. Nah, itu menurut saya salah satu dampak negatif dari psikologis ya terhadap ya itu. Baik, terima kasih Bang atas informasinya. Ya. Permisi Kak, di sini saya mau minta waktunya sebentar nih. Sebelumnya Kakak perkenalkan dulu namanya siapa dan dari prodi mana? Perkenalkan, nama saya Anggia Faradina dari Prodi Pendidikan Sejarah. Jadi di sini saya mau bertanya nih Kak, menurut Kakak bagaimana cara mengatasi seseorang yang terkena dampak negatif psikologis di era digital, khususnya di kalangan mahasiswa? Menurut pribadi saya, menurut pendapat saya juga, mengatasinya dengan cara mengurangi rasa khawatir atau mahasiswa terhadap hal yang mungkin tidak perlu dipikirkan atau yang tidak perlu diwaspadai atau ditakuti. Karena menurut saya mahasiswa itu kan udah pikirannya udah dewasa, baik sudah tahu mana baik dan benarnya. Terus menurut saya juga pendekatan diri mahasiswa terhadap teman-temannya juga dapat mengurangi era digital sekarang. Itu saja Kak? Iya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Hanan. Di sini saya akan menyimpulkan apa dampak dari psikologis di era digital terhadap mahasiswa berdasarkan fakta di lapangan yang kami dapatkan, yaitu dampak positifnya adalah di era digital ini bisa mengkoneksikan mahasiswa dengan orang lain ataupun sumber belajarnya untuk lebih cepat dan mudah. Sedangkan dampak negatif psikologis di era digital yaitu sekarang zaman modern, semua mahasiswa punya gadget. Kebanyakan mahasiswa memainkan media sosial. Terkadang media sosial menjadi sarana pembulian, perundungan, dan terkadang juga kekurangan seseorang dijadikan sebagai bahan untuk membuli atau merendahkan orang tersebut yang dilakukan oleh orang-orang berpengetahuan dampak. Sekian kesimpulan dari saya, terima kasih.